Langsung aja kita ke topik yang pertama, yaitu pengertian surat berharga. Surat berharga ini berbeda dengan surat yang mempunyai harga. Surat berharga sendiri yaitu surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Bila surat berharga ini diterbitkan untuk memenuhi suatu prestasi, maka surat yang mempunyai harga diterbitkan untuk menjadi bukti bahwa pemiliknya berhak atas sesuatu. Adapun perbedaan surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Yang pertama, surat berharga itu haknya bersifat objektif, sedangkan surat yang mempunyai berharga haknya itu bersifat subjektif. Yang kedua, surat berharga itu dapat diperdagangkan, sedangkan surat yang mempunyai berharga itu tidak dapat diperdagangkan. Yang ketiga, surat berharga itu pemiliknya dapat berganti, sedangkan surat yang mempunyai berharga pemiliknya hanya nama yang tercantum. Contoh dari surat berharga itu seperti wesel, cek, dan lain-lain. Sedangkan surat yang mempunyai harga itu contohnya seperti SIM, KTP, dan lain-lain. Selanjutnya ada pula penggolongan surat berharga. Yang pertama yaitu surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan. Yang pertama yaitu suatu surat berharga yang di dalamnya terkandung hak atas pemilikan barang tertentu yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Adapun perikatannya di dasarnya adalah penyerahan barang-barang tersebut yang termasuk dalam golongan, misalnya ono semen yang diserahkan oleh penyangkut kepada pengirim, dan sel yaitu dokumen penitipan barang di gudang-gudang pelabuhan sebelum diangkat ke atas kapal. Penggolongan yang kedua yaitu surat berisi tanda keanggotaan suatu persekutuan seperti PT, CV, saham, dan lain-lain. Surat berisi tanda keanggota suatu persekutuan sendiri surat berharga yang berisi hak-hak keanggotaan suatu persekutuan atau perusahaan. Selanjutnya penggolongan yang ketiga yaitu surat-surat tagihan hutang. Surat tagihan hutang sendiri yaitu surat berharga yang berisi hak untuk menagih sejumlah uang yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Perikatan dasarnya adalah untuk memenuhi surat prestasi yang tergolong di dalamnya, contohnya seperti wesel, cek, askep atau promes, biliet giro, dan lain-lain. Selanjutnya ada klausa dalam surat berharga. Yang pertama, klausa atas tunjuk, yaitu suatu klausa yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang namanya disebut dalam surat berharga tersebut atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya. Selanjutnya yang kedua, klausa atas pembawa, yaitu suatu klausa yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang membawanya. Selanjutnya ada surat berharga sebagai surat legitimasi, yaitu surat berharga juga merupakan surat legitimasi, yaitu bukti bahwa pemegang surat tersebut tanpa pembuktian lebih lanjut berhak atas sesuatu yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Surat berharga selanjutnya yaitu ada wesel. Wesel adalah surat berharga yang mengandung suatu perintah atau order untuk membayar sejumlah uang yang tersebut di dalamnya kepada orang yang berhak dalam waktu yang tertentu. Dalam pasal 100 KUHD tidak terdapat definisi wesel, tetapi disebut bahwa tiap-tiap wesel berisikan yang pertama, nama surat wesel yang dimuat dalam teks sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulis. Yang kedua, perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama orang yang harus membayar
ceknya atau tertarik. Yang ketiga, penetapan hari bayarnya. Yang kelima, penetapan tempat pembayaran dilakukan. Yang keenam, nama orang yang akan menerima pembayaran. Yang ketujuh, tanggal dan tempat wesel ditarik. Dan yang terakhir, tanda tangan orang yang mengeluarkannya. Selanjutnya ada endorsement. Endorsement adalah suatu lembaga dalam hukum wesel untuk memindahkan hak tagih dari pemegang wesel kepada pemegang berikutnya. Caranya yaitu dengan menulis pernyataan pengalihan pada bagian belakang wesel tersebut. Terdapat dalam pasal 10 ayat 1 KUHD menyatakan bahwa tiap-tiap surat wesel, termasuk juga yang tidak dengan tegas berbunyi kepada tertunjuk, dapat diserahkan kepada orang lain dengan jalan endorsement. Selanjutnya ada akseptasi. Akseptasi ini adalah suatu lembaga dalam hukum wesel yang berisi persetujuan untuk kesanggupan tertarik untuk membayar wesel pada hari bayar. Selanjutnya, bila tertarik menyanggupi untuk membayar wesel tersebut, maka dia akan menandatangani suatu pernyataan sanggup. Setelah selesai penandatangan tersebut, ia berubah menjadi aspektan, yaitu tertarik yang telah setuju untuk membayar wesel pada hari bayar. Surat berharga selanjutnya ada cek, yaitu surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan nama penerbit yang memerintahkan tanpa syarat kepada banker untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Menurut pasal 178 KUHD, hanya menyebutkan syarat-syarat formal yang akan dipenuhi oleh cek, yaitu bahwa tiap-tiap cek berisikan yang pertama, nama cek yang dimuat dalam teks surat tersebut dan diistilahkan dalam bahasa cek ditulis. Yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar uang tertentu. Yang ketiga, nama orang yang harus membayarnya atau tertarik. Yang keempat, penempatan tempat pembayaran dilakukan. Yang kelima, tanggal dan tempat cek ditarik. Yang keempat, tanda tangan penarik. Selanjutnya ada perbedaan cek dan wesel. Perbedaan yang pertama pada fungsinya. Kalau wesel adalah alat pembayaran kredit, sedangkan cek adalah alat pembayaran tunai. Yang kedua, waktu perbedaan. Waktu pada wesel dia lebih dari 1 tahun, sedangkan waktu pada cek dia hanya 70 hari. Yang ketiga, waktu pembayaran wesel pada waktu tertentu, sedangkan waktu pembayaran cek pada waktu diperlihatkan. Selanjutnya yang keempat yaitu tertarik. Di wesel tertarik itu pada bankir atau non bankir. Kalau dicek harus selalu bankir. Selanjutnya yang ke-6 akseptasi. Di wesel akseptasi itu ada, sedangkan di cek itu tidak ada. Selanjutnya yang terakhir klausa. Klausa pada wesel itu atas tunjuk, sedangkan klausa ada cek atas pembawa. Selanjutnya ada cek kosong. Cek kosong terjadi apabila saat cek tersebut diperlihatkan kepada tertarik dan ternyata tidak tersedia dana yang cukup dalam rekening penarik pada tertarik. Penyebab terjadinya cek kosong yaitu kelemahan pengaturan dalam pasal 180 KUHD. Yang kedua, rahasia bank. Yang ketiga, spekulasi dari pihak pemilik rekening giro. Dan yang terakhir, administrasi bank yang kurang waspada. Dalam pasal 180 KUHD disebutkan bahwa tiap-tiap cek kosong harus ditarik atas seorang banker yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penarik. Dana tersebut menurut persetujuan baik terang-terangan atau diam-diam dapat ditarik oleh penarik dengan menggunakan cek.
Dalam pada itu, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, atas hak itu pun selaku cek tetap berlaku juga. Selanjutnya, menurut pasal 190B KUHD yang menyebutkan bahwa dana harus sudah tersedia sekurang-kurangnya pada waktu cek diperlihatkan atau hari bayar. Selanjutnya ada giro. Giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisasi kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan nama pada bank yang sama atau bank lainnya. Selanjutnya ada perbedaan dan persamaan giro dan cek. Persamaannya yaitu keduanya merupakan alat pembayaran. Yang kedua, tenggang waktu yang sama yakni 70 hari. Perbedaannya yaitu cek dapat dibayarkan secara tunai, sedangkan bilet giro hanya dapat dilakukan dengan pemindah bukuan. Yang kedua, dalam cek perhitungan hanya dikenal satu tanggal atau tanggal penerbit cek, sedangkan bilet giro terdapat dua tanggal, yaitu tanggal penarikan atau penerbit dan tanggal efektif. Yang ketiga, cek dapat dipindah tangankan dengan endorsement, sedangkan bilet giro tidak dapat. Cukup sekian video hari ini. Thanks for watching and see you. Bye bye.